Cuma pernikahan, perlu banyak penjaga. Aku jamin, pengantin ini pasti sangat mesra. Tak sabar ya. Kamu juga masuk diam-diam tanpa undangan? Kita cocok jadi pasangan. Lebih mudah menyelinap masuk. Aku tahu. Kamu paparazzi. Benar. Baru saja aku dapat foto. Foto paparazzi pertamaku, seru dan seksi. Beneran. Lihat. Komposisi bagus, pencahayaan sempurna, subjek alami. Layak ikut lomba foto kan? Judulnya, kecantikan. Keburukan. Pria itu mempelai pria. Wanitanya bukan mempelai wanita. Masa sih? Itu kan wanita pakai gaun pengantin. Meski tak pakai kerudung. Tapi masa mempelai pria mencium wanita lain? Aku yang mempelai wanita. Di hari pernikahan? Dunia tak sekejam itu. Kamu tadi bilang apa? Akulah mempelai wanita. Sebentar. Ini. Semoga bahagia selamanya. Lupakan yang baru saja dilihat. Aku tak pernah masuk. Aku juga tak pernah memotret apa-apa. Aku langsung pergi. Kalian keluar dulu. Mempelai wanita tersayang. Akhirnya kamu muncul. Sekretaris Hi sudah menunggumu lama di pintu. Depan terlalu ramai. Aku masuk lewat belakang. Untung kamu tidak hilang. Kalau tidak, banyak wanita cantik yang mau jadi mempelai Kiang Sen. Panah menembus hati. Kamu, Aku kirim kalian ke neraka untuk bersatu selamanya. kenapa diam? Masa mempelai wanita jalan-jalan di hari pernikahan? Mempelai pria sudah marah. Coba manjakan dia.
Stop, stop, stop. Kiang Seng, aku ada satu pertanyaan untukmu. Kamu cinta aku enggak? Bilang, aku cinta kamu. Sesusah itukah? Aku cinta. Semua orang. Tolong turun dulu. Santai, pelan-pelan. Kalian ngapain? Cepat kejar. Wah pengantin, kamu terlalu baik, sampai-sampai keluar nganterin aku. Aku punya mobil sendiri, kamu kok jalan pulang. Bantu angkat rohku. Cepetan dong. Tadi naik mobil masuk gereja sudah keren banget. Kenapa sekarang tertarik sama motorku? Di sana. Tangkap dia. Gak mungkin. Mau lompat naik atau jalan kaki pulang? Masa pengantin bisa kabur seenaknya? Hentikan dia. Gak boleh kabur dari pernikahan? Sama sekali gak boleh. Tolong. Pelecehan. Cepat halangi dia. Kalau kabur, ya kabur barengan. Naik. Naik. Lampu merah, berhenti. Stop. Motor ini aku sewa. Bisa nggak kamu lebih hati-hati? Bisa kena tilang nih. Kamu beli asuransi nggak? Aku beli asuransi perjalanan luar negeri. Ya enggak, selamat ya. Selamat apanya? Kamu nerobos lampu merah. Kamu nerobos lampu merah. Lampu merah. Aku bersumpah, demi nama ibuku. Aku gak akan naik motormu lagi. Aku belum pernah lihat cara nyetir semengerikan ini. Juga belum pernah lihat pengantin segila ini. Jangan. Itu ide gila. Kamu yang potong. Aku gak tega. Nona, aku mohon. Gagal nikah gak apa-apa, hidup masih indah. Kamu mau kemana? Kamu mau apa? Jangan. Jangan. Nona, tenang dulu, bunuh diri itu ide bodoh. Sobek perut itu sakit, pisaumu tajam banget. Pisaunya tajam banget. Pas buat motong rok. Kalau kamu lihat pahaku lagi, bajumu juga aku modif. Namaku Jinlong. Naga emas, kalau kamu, Du Xiaofeng, burung phoenix kecil. Levelnya segini di bawahmu. Xiao Feng, pengantin wanita, apa kamu tidak terlalu impulsif?
Hanya karena pengantin pria mencium Bridesmaid Smite. Kamu langsung kabur, membuat segalanya kacau. Pernikahan yang tidak bahagia, jangan memaksakan diri. Bagaimana kamu tahu tidak akan bahagia? Dengan foto-foto yang kamu ambil sebagai bukti, belum cukup? Dengan kata lain, kamu yang merenggut kebahagiaanku. Kamu kabur dari pernikahan? Apa hubungannya dengan kuyasi ini? Kamu bahkan hampir merenggut nyawaku. Tanpa kamu, fotografer paparazzi ini mengambil foto porno yang sialan. Sekarang aku masih pengantin wanita yang bahagia. Minum sampanye, menari tango indah, besok pagi. Naik kapal pesiar mewah untuk bulan madu. Lihat apa yang kamu lakukan. Aku. Yang paling porno adalah pengantin priamu, aku hanya memotret. Jangan bicara lagi. Aku kasih kamu kesempatan menebus dosa. Antarkan aku pulang dengan selamat, aku akan memaafkanmu. Tidak. Aku tidak boleh salah lagi. Sekarang aku akan mengantarmu kembali ke gereja dengan sepeda. Semua masalah bisa dibicarakan pelan-pelan. Yang paling penting antara manusia adalah komunikasi. Apalagi pasangan pengantin baru. Berdua saja, peluk dan cium. Semua amarah akan hilang. Baiklah, Baiklah apa? kembali, peluk dan cium. Sangat baik, rasanya enak membantumu menebus dosa. Kalau begitu, bantu aku ambil gaun yang baru saja dipotong tadi. Aku ingin menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Ide bagus, ide bagus. Sepeda motor akan ku kembalikan ke rental. Kenapa kamu mengejar? Aku sudah mengendarai selama 15 menit. Gampang, aku juara maraton berkali-kali. Sekarang sedang persiapan seleksi Olimpiade Beijing 2008. Semua orang memanggilku naga emas. Baik, kalau kamu bisa, ikuti aku terus lari. Baik, aku bisa lari 2 jam lagi tanpa masalah. Tapi sepeda motormu dalam 2 menit lagi akan kehabisan bensin. Aku tunggu di pom bensin depan. Benar-benar kehabisan bensin. Ada pom bensin 500 meter di depan. Bangun. Untung kau tidak mati terjatuh tadi. Aku capek sekali mendorong mobil. Kamu tinggal di mana? Aku akan mengantarmu pulang. Aku belum bisa pulang sekarang. Pengantin pria akan menyuruh orang menangkapku lagi. Ini tidak bisa. Aku sudah janji dengan seorang teman. Aku tidak bisa terus menemanimu seperti ini. Kalau begitu aku akan menemanimu menemui temanmu. Pokoknya kamu tidak boleh meninggalkanku. Pak, sudah sampai. Berapa harganya? 50.000? Mahal sekali. Baru menyeberangi jembatan saja sudah 50.000. Kamu merampoknya? Aku kasih tahu, Kapten Lee di kantor polisi adalah temanku. Kalau aku melaporkanmu di hadapannya, tentu tidak baik kan? Aku beri keringanan, 20.000. Tidak bisa. Sebelum naik sudah sepakat 50.000. Sebenarnya aku tidak terlalu mempermasalahkan uang. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu sampai habis. Dan juga,
Nanti begitu aku turun, aku akan langsung menelepon ini. Begitu tersambung, langsung aku tutup, mengerti? Tidak mengerti. Mengerti, mengerti, mengerti. Turun langsung telepon. Baiklah, sudah. Bos, cepat angkat telepon. Ini aku, Bos Sang. Bagaimana? Setuju dengan harganya? Bukankah sudah disepakati? 50.000, satu kontainer 50 juta, ini baru pas. Pirapa? Bercanda. Bisnis dengan Ahu tidak mungkin hanya beberapa, 10 kontainer durian, ya begitu saja. Kamu cepat siapkan prosedur pengiriman laut. Pak, aku tidak jual durian, kamu salah orang ya? Hila. Sopir ini baru gila. Setengah asrama terbakar, elong Ahu. Pasti salah satu dari kalian yang berbuat. Aku kasih 3 detik untuk mengaku, kalau tidak semua akan dihukum. 1, 2, 3. Ahu, Kilyar. Along maaf, api yang kusulut, tapi pantatmu yang kena pukul tidak apa. Baru begitu teman sejati, naga dan harimau satu hati. Pantatmu sangat montok. Montok karena dipukul bengkak. Coba aku pukul kamu. Jangan lari. Yang kamu beli. Aku mana mampu beli. Aku baru sampai Singapura kemarin. Manfaatin 2 hari libur sebelum rapat, sewa mobil buat jalan-jalan. Bisa dimakan nggak? Itu buat kamu. Cewek itu juga suaannya. Bukan. Kamu punya pacar aja nggak kasih tahu aku. Udah aku bilang bukan kok. Males nanya kamu. Aku sendiri yang bakal jalin hubungan. Jangan cari masalah. Baju yang kamu pakai ini, paling unik dan seksi yang pernah aku lihat. Punya selera. Makasih pujiannya, aku yang potong sendiri. Aku mau Wenhu, harimau yang sopan. Aku Xiaofeng, Phoenix kecil yang terlunta. Levelnya agak di bawah kamu. Jinlong itu saudara 4 sejawatku. Lahir di tahun, bulan, hari, dan jam yang sama. Hubungan kami paling erat. Bisa digambarkan dengan 4 kata. Rela hidup, rela mati. Kamu? Jinlong itu teman seperjuanganku. Meski nggak lahir di waktu yang sama, tapi pengen mati bareng kapan aja. Setia banget ya hubungannya. Salah. Soalnya dia kejam merenggut kebahagiaan seumur hidupku. Jangan asal ngomong, aku nggak merenggut kebahagiaanmu. Fotomu menghancurkan pernikahanku. Kejahatan besar. Santai-santai, Ahu beko bantu kamu. Aku tadi ke Malaysia, foto di samping gereja. Foto pengantin pria dan bridesmaid berciuman. Hebat juga. Maksudku si pengantin prianya. Bu Xiaofeng itu pengantin perempuannya. Karen, cepat tunjukin fotonya ke dia. Udah aku tunjukin, terus dia ninggalin semua tamu. Maksa aku bawa dia kabur naik motor. Berani banget. Cheers. Nggak ada terusannya, sekarang makan burger. Kenapa nggak anterin dia pulang? Dia takut suaminya bakal tangkep dia balik ke Malaysia. Kamu nggak bunuh Xiaofeng. Xiaofeng gagal nikah karena kamu. Kamu pasti bertanggung jawab jagain dia seumur hidup, sampai mati. Ahu. Aku ke Singapura mewakili perusahaan ikutan rapat. Tanggung jawabku dapetin budget dari Dinas Pariwisata Singapura. Buat syuting video promosi. Bukan buat jagain pengantin yang nggak punya rumah. Bercanda doang kok. Tapi kayaknya dia udah nempel banget sama kamu. Kamu sengsara deh. Gimana nih? Gue jago nolak cewek, serahin aja ke gue. Ngaco lagi.
Wah, ternyata lu cukup kaya ya, tinggal di suite bagus gini. Ini bukan rumah gue, Singapore Tourism Board yang nyediain. Gue gak nemu hair dryer. Ya, saya dulu sini. Aku cari cara buat nyelamatin lu. Cepetan. Medan magnet di rumah ini aneh, kayak ada kekuatan misterius. Pengen nelakain lu, bahkan mau ngebunuh lu. Kelakuan lu mirip dukun gadungan. Kalau ada pedang pasti lebih mirip lagi. Jareng. Mana? Mana? Ini kekuatannya. Dia gak suka sama lu. Dia mau usir lu dari sini. Cepetan pergi. Gimana sih trik sulap ini? Gue harus cari bukti lu curang. Pasti ada baterai di dalamnya. Atau ada colokan lain di badan lu. Enggak ada. Gue harus cari tahu sumber listriknya di mana. Pakai cikung lu buat bikin bunga terbang, biar dia kaget setengah mati. Gue niatnya baik kok. Kemampuan lu lebih dari ini. Semengat. Gue mikirin lagi. Cara yang lebih bagus. Sulap ini keren banget. Aduh, kepala gue sakit banget. Udahlah, biarin aja dia nginep semalam di sini. Bersih nih, mau kasih uang jajan tiap hari apa enggak? Jin Long, lu terlalu polos, jangan ikut campur masalah beginian. Gue nanya, tempat nikahnya namanya apa? Mingdan Lake Golf Club. Cari nomor telepon Mingdan Lake Golf Club. Lu mau ngapain? Telepon suruh suaminya jemput dia. Jangan dong, dia susah-susah kabur. Udah. Nomor berapa? Ikut gue. Gue ada beberapa pertanyaan, lu harus jawab jujur. Sekarang lu kangen suami lu gak? Aku mulai bersyukur telah meninggalkan kuburan yang dingin itu. Kalau gitu, gimana ceritanya kamu kenal suamimu? Orang tua, dong. Orang tuaku bangkrut dalam bisnis. Butuh koneksi politik dan bisnis calon suami buat bangkit lagi. Dan sebagai anak perempuan, aku nggak bisa menolak. Jadi, Bukannya itu bagus? Sesuai harapan semua orang, jodoh yang ditakdirkan. kamu nggak kenal calon suamiku, Kiang Sen. Dia orangnya suram, sombong, misterius, dan sangat sulit didekati. Tapi sebelum kabur, aku kasih dia satu kesempatan terakhir. Aku tanya dia, apa dia beneran cinta sama aku? Terus dia jawab apa? Seseorang cinta atau enggak sama kamu? Lihat aja dari matanya. Kalau gitu aku tanya. Kalau kamu ketangkep lagi sama dia, kamu mau ngapain?
Kalau ketangkep lagi sama dia, kamu mau ngapain? Aku bakal kabur. Kabur sampai ujung dunia. Kabur sampai laut kering, batu hancur. Atau nunggu pangeran kayak kamu naik motor putih nyelamatin aku. Sebagai orang yang udah ngalamin, aku kasih nasihat satu hal. Kalau nggak ada cinta sejati, jangan sekali-kali nikah. Soalnya itu nggak bakal tahan ujian. Xiao Feng, cepat ganti baju. Aku ajak kamu nginep di hotel lain. Bro, kamu terlalu gegabah. Xiao Feng, jangan banyak bacot. Cepetan ganti baju. Kenapa? Jinglong, kamu udah terlalu baik sama aku. Aku nggak boleh buang-buang duit kamu buat nginep di suite mewah. Kamu terlalu baik. Aku mau nangis. Sekarang aja udah pengen nangis. Aku nggak tahu salahku apa. Tapi apapun salahnya, pastilah salahku. Terima buket bunga ini biar nggak marah, yuk pulang. Aku nggak mau nikah sama kamu, boleh? Boleh aja. Apa apa kita bicara pelan-pelan di rumah. Masalah segede apapun, bakal ketemu solusinya. Kamu kan nggak segampang itu ngomong. Sekarang kamu cuma pura-pura manut sama aku. Aku ngerti. Ternyata dua pria ini yang menculikmu. Bukan. Mereka berdua hanya orang asing yang baik hati. Aku baru mengenal mereka hari ini. Keputusan yang kuambil sekarang sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Aku tidak percaya di dunia ini masih ada orang asing yang baik hati seperti ini. Xiao Feng, sebelum kau tertipu, kembalilah ke rumah kita yang hangat. Aku tidak mau. Aku serius. Jangan sakiti mereka berdua. Tenang. Aku akan merawat mereka dengan baik. Wah, kalian berdua sangat antusias ya. Kenapa sampai sekarang masih belum mau pergi? Kami berempat memang bawaan lahir, suka melihat keributan. Pemeran utama sudah bertemu bahagia. Lain kali, aku tidak ingin melihat kalian lagi. Kalau tidak, aku pasti akan mengambil sesuatu dari tubuh kalian. Sebagai kenang-kenangan, jangan bicara kasar begitu. Bagaimana kalau suatu hari kita bertemu di Jamban? Aku harus memberikan apa sebagai kenang-kenangan untukmu? Pergi sana. Apa yang kau katakan tadi kepada mereka? Kau mengancam mereka? Kau hanya peduli pada dua orang asing itu. Aku ini apa? Kau kabur dari pernikahan di depan begitu banyak keluarga dan teman. 10% dalam satu hari. Sudah kau hancurkan semuanya. Du Xiao Feng,
Kau ingin bermain denganku? Baik, aku akan mainkanmu seumur hidup. Tunggu saja, aku akan membuatmu hidup bahagia setiap hari. Lepaskan aku, biarkan aku pergi. Jinglong, jangan mengejarku. Biarkan aku. Biarkan aku keluar, biarkan aku keluar. Minggir, lepaskan aku mau keluar. Lepaskan, aku bilang lepaskan aku. Pertama, jangan ikut campur urusan rumah tangga orang. Kedua, orang bijak tahu diri saat dalam kesulitan. Pergi. Ayo pergi. Tidak apa-apa. Semua sudah bekerja keras. Packing. Da. Kalau kau ditangkapnya lagi, apa yang akan kau lakukan? Aku akan kabur. Kabur sampai ujung dunia. Kabur sampai laut mengering dan batu hancur. Du Xiaofeng. Aku hanya ingin tahu. Apakah kamu rela kembali dengan sukarela? Kamu ingin aku mengucapkan selamat menikah? Atau menarikmu keluar dari penderitaan? Jinglong. Selamatkan aku. Aku sudah menunggu kalimat ini darimu. Jinglong. Lepaskan aku. Harimau yang sopan menyelamatkan burung phoenix yang malang. Ini bodoh sekali. Atau pahlawan sejati? Ahu, sudah saatnya begini. Kamu masih main drama di sana? Kalau mau berkelahi, tentu cari Ahu. Teman, tahan dulu. Ahu datang. Tendangan Tampa, bayangan harimau kuat. Xiaofeng, tadi aku terlalu emosi. Aku tidak seharusnya memukulmu. Masuklah, aku akan meminta maaf dengan baik. Pergi. Kalian pergi. Pergi. Berhenti berkelahi semua. Siapa yang menyuruh kalian berkelahi? Kalian tahu tidak wanita itu siapa? Dia istriku, Qiang Shen. Bos wanita kalian. APA. Mau memberontak? Xiaofeng. Sebenarnya semua ini hanya sedikit kesalahpahaman. Aku tahu kamu sedang tidak mood. Bagaimana kalau begini? Kamu dan teman-teman pergi berkumpul. 2 hari lagi aku akan menjemputmu. Jaga dirimu baik-baik. Kalau ada waktu, sering-sering ingat aku. Tunggu sebentar. 2 pahlawan, tolong tunggu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasih dan haru yang mendalam di hatiku. Kakak beradik naga dan harimau sangat hebat. Cara
Cara menyelamatkan wanita dengan jumlah sedikit melawan banyak, kebaikan besar seperti ini. Aku tidak tahu berapa generasi baru bisa membalasnya. Di sini. Tolong terima dulu rasa terima kasih yang paling hormat dariku. Aku sangat mengagumi kalian. Di sini juga kena pukulan. Cium dulu biar bengkaknya hilang. Aneh sekali. Bagaimana mungkin Kiang Sen tahu Jinlong tinggal di sini? Walaupun pengaruhnya besar, tidak mungkin dia menaruh mata-mata di sini. Pasti ada yang memberitahu. Seluruh badan sakit, cepatlah kita pulang untuk diobati. Jangan-jangan kalian berdua yang memukul? Ini, Segala yang terjadi di masa lalu, anggap saja sudah mati kemarin. jadi, Siapa yang menelepon? Aku awalnya benar-benar berpikir kamu harus kembali. Kupikir di samping mempelai pria, adalah tempat paling aman dan bahagia untukmu. Aku terlalu naif. Bagaimana bisa percaya pada orang asing? Akan memberiku pelabuhan yang aman. Tidak apa-apa. Kalian sudah melakukan cukup banyak untukku. Aku tidak akan merepotkan kalian lagi. Aku akan pergi sendiri. Terima kasih. Tidak perlu pamit. Gak apa-apa. lagi pula kamu sudah terbiasa jadi kambing hitam untukku. Dulu berkelahi melawan banyak orang pun tidak takut. Sekarang jatuh sedikit saja, bisa bengkak 3 benjolan. Kamu juga olesin sedikit. Aku sudah baik-baik saja. Jangan sok pahlawan di sana. Jangan bilang bisa mengalahkan banyak dengan sedikit. Bunga pun sekarang tidak bisa kamu buat terbang. Ingat betapa gagahnya Jinlong kita waktu berumur 10 tahun. Pahlawan tidak membanggakan kejayaan masa lalu. Aku lelah, ingin tidur. Kamu sedang tidak mood ya? Aku akan mempertunjukkan jurus kilat untukmu. Mau lihat? Kilat, kilat, kilat. Ana. Dulu kamu paling suka lihat aku pertunjukan. Terima kasih. Nah, baru seperti saudara 4 sekawanku. Kamu tahu aku selalu berharap kamu tersenyum bahagia. Sangat bahagia. Aku baik-baik saja, ibu juga sehat. Hanya saja peduli. Pengantin Xiao Feng yang manis. Mempelai pria itu licik. Tidak apa lagi yang dilakukannya pada Xiao Feng. Trik apa lagi yang akan digunakan? Bukan urusanmu. Xiao Feng bukan istri kamu. Hanya sehari. Sudah merasa sangat dekat dengannya. Sangat berharap bisa melindunginya dengan baik. Jangan terlalu berharap. Phoenix yang mengaku biasa itu, sebenarnya sangat berani. Pasti dia sekarang sudah berada di tempat yang hangat dan nyaman. Sudah melupakanmu jauh-jauh. Sekarang di hidupmu hanya ada aku.
Sudah memberikan segalanya padamu, tapi kau malah membuangnya begitu saja. Akan kuperlihatkan padamu akibat dari mengganggu Kiang Sen. Sebelum aku pergi, ada satu pertanyaan terakhir untukmu. Xiao Feng, apa kau lebih memilih Jinlong untuk memberkatimu atau menyelamatkanmu dari penderitaan? Kok bisa cepat sekali kau berubah pikiran? Yang mati tanpa jejak adalah Hu Xiao Feng. Dia pasti sedang sendirian dan tak berdaya. Hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Tak kusangka, keberanianku salah tempat. Malam ini, kita akan merayakan malam pengantin. Kuharap kau lupakan bahwa kau pernah menyelamatkanku sebagai pengantin. Susian, selamat pagi. Silakan bangun. Bagaimana kau bisa masuk? Ada pintu samping di sebelah kolam renang. Masuk dengan santai saja. Susian, silakan duduk di tempat terhormat. Tunggu sebentar. Jia Jinlong, aku Emowen Hu. Siapa yang kau panggil Tuan Su? Susian, Sian seperti dewa dalam legenda ular putih. Susian menyelamatkan ular kecil di pinggir jalan. Ular putih berubah menjadi dan datang rumahnya untuk membalas budi dengan layannya. Kemarin terima kasih atas pertolongan dua pahlawan. Hamba tak bisa membalasnya kecuali Tak perlu sampai menikah. hanya menyiapkan sarapan lezat. Bagaimana kau bisa membuat sarapan secantik ini? Cuma perlu sedikit usaha. Yang penting Anda senang. Aku ambil kamera. Tak pernah ada wanita selain ibu yang menyiapkan sarapan untukku. Foto dulu untuk kenang-kenangan. Biar ibuku bisa melihat menu mewah seperti ini. Ini juga difoto? Kalau gitu mau nggak setiap penjual sarapan? Yang kau beli juga difoto bersama? Cepat foto, ayo. Tunggu. Di sini kan tidak ada dapur. Bagaimana kau bisa membuat sarapan sena ini? Sudah kubilang, cuma perlu sedikit usaha. Telepon ke bagian catering hotel. 10 menit kemudian sudah sampai. Astaga, 100.000 per porsi. Wah, mahal banget. Tapi aku sudah tanda tangan atas namamu. Ya ampun. Lahap sampai piringnya sekalian. Tunggu, belum gosok gigi, jangan makan sarapan dulu. Lihat enggak? Wanita menyeramkan itu sudah minum darahmu. Kemarin kamu menginap di mana? Suite bintang 7. Taman di sebelahnya seluas 700 meter. Udaranya segar banget. Kasihan deh. Tidur di taman digigit nyamuk. Jujur aja, aku nggak ada uang buat naik transportasi atau makan, makanya balik lagi ke sini. Nanti bisa nggak kamu kirimin aku 30.000? Biar aku bisa ke tempat teman. Abis minum darahmu langsung mau makan dagingmu. Uangnya gimana mau dibalikin? Uang receh nggak usah dipikirin. Susian. Tolong jangan bilang selamat tinggal. Susian namanya bukan Susian. Jinlong. Budiman tak perlu ucapan terima kasih, seperti kata orang itu. Aku nggak akan bilang selamat tinggal. Dia adalah pengantin wanita yang kabur karena trauma. Kamu kayaknya terlalu protektif deh. Aku sedang melindungimu, kakak Susian. Siapa tahu Jabeko? Balik lagi biut jijit telangmu. Ada yang ngejar-ngejar aku di luar. Haknya mereka. Mereka bodyguardnya Kiang Sen. Gimana dong? Gampang, kamu jalan aja dari sini. Mereka bakal langsung ngejar kamu, terserah kamu mau jalan-jalan. Atau makan kepiting lada, itu terserah kamu. Gak bisa gini, dia bakal langsung ditangkap kalau keluar. Harus ada yang nemenin dia. Tapi nanti aku ada rapat di Badan Pariwisata Singapura. Kamu aja yang jadi bodyguardnya Xiao Feng. Jantungnya dia ada dipasang mesin buatan apa ya? Lari kayak gini nggak capek apa? Jinlong adalah atlet baru yang sangat populer di Qingdao. Orang-orang di kampung halamannya berharap dia bisa mengharumkan nama negara dan memenangkan medali emas maraton Olimpiade 2008. Keren banget. Menghadapi harta karun seperti ini,
Haruskah kita menyayanginya dengan baik? Aku nggak berniat jahat sama dia. Ini semua sudah diatur oleh Tuhan biar kita ketemu. Saat ini berada di sampingnya. Aku merasa sangat aman. Kamu sudah aman. Dia tidak aman. Suamimu Qiang Shen. Di sini dia adalah penguasa lokal yang kaya raya. Jika hal ini terus berlanjut, mungkinkah dia akan marah kepada Chen Long? Mungkinkah dia akan mengubah naga perkasa yang melintasi sungai menjadi tikus yang patah kaki? Apakah ini akhir yang kamu harapkan? Nyawa orang lain dihargai seperti emas dan perak. Nyawa Jinlong tidak berharga. Qiang Shen, masalah Xiao Feng ini. Jangan bicarakan Xiao Feng dulu. Dia sudah dewasa. Tahu bagaimana menangani urusan hidupnya sendiri. Tapi yang benar-benar dalam masalah bukan dia. Tapi Anda, ayah mertua. Ada yang melaporkan Anda membuka rekening bank secara ilegal di luar untuk menipu dana perusahaan Huang Tong. Mana mungkin? Saya juga berpikir tidak mungkin. Perusahaan Huang Tong adalah perusahaan pertama yang saya dan ayah mertua tercinta dirikan. Anda pasti tidak akan bersekongkol dengan orang luar untuk menipu uang saya, kan? Sayangnya, bukti berbicara. 2 kontrak yang baru Anda tanda tangani, semuanya palsu. Mengalihkan dana besar perusahaan Huang Tong ke perusahaan Shell yang tidak ada. Ini tanda tangan Anda, bukan? Tapi kontrak-kontrak itu semua disuruh tanda tangan oleh sekretarismu. Saya percaya padamu. Makanya saya tanda tangan, ayah. Jangan baru sekarang ketika masalah muncul, melempar tanggung jawab. Bukan itu maunya Xiao Feng sudah masuk pelana. Lalu kabur di menit terakhir? Sebenarnya, saya sih tidak masalah. Hanya saja pengacara bersikeras untuk membawanya ke pengadilan. Dengan tuduhan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen, setidaknya akan dihukum 5 tahun. Saya tidak tinggal dengan orang tua, di sini lebih tenang. Ini studio tempat saya menulis novel. Ternyata pengantin wanita adalah seorang novelis, sangat terhormat. Saya pernah membeli novelmu di Afrika, sangat bagus. Kamu benar-benar memahami saya. Saya pasti akan memberimu novel terbaru saya, judulnya Naga Sakti dan Macan Tanduk yang Sinis. Apakah terlalu banyak kata sifat? Tunggu 5 menit, aku ambil baju terus langsung pergi. Nanti kalian berdua, Long dan Hu, bisa terbebas dari masalah yang aku bawa. Sayang, akhirnya kamu pulang. Kamu mau apa? Antara suami istri, banyak hal yang bisa dilakukan. Tara Makasi atas perhatian kalian kepada Xiao Feng. Sepertinya mereka butuh ruang privasi. Berbuat jahat paling takut diganggu. Sampai jumpa. Ayo cepat pulang. Sampai jumpa, sampai jumpa. Kita sudah sampai rumah. Aku cari hiburan apa ya? Aku mau nonton drama dengan nyaman. Nonton Kodok Penyelamat Pernikahan saja, lucu banget. Meleh. Yang nonton drama itu bodoh semua. Kalian masih berdiri di sini ngapain? Nontonlah. Di luar ada banyak pria yang hatinya jahat. Di depan baik-baik, tapi ujung-ujungnya cuma mau mainin kamu dan hianati kamu. Kamu sedang bicara tentang dirimu sendiri ya? Kamu sepertinya ada salah paham sama suamimu.
ini bisa dibilang salah paham? Kamu kayaknya nggak sadar siapa pengantinmu sendiri. Nggak apa-apa. Aku senang kamu bisa lanjut. Nggak ada yang akan keberatan. Xiao Feng, aku dan Linda dulu pernah dekat. Tapi setelah memutuskan menikah denganmu, aku putus kontak dengannya. Hari pernikahan, kita punya kesempatan berdua saja. Aku cuma mau tenangkan perasaannya. Itu cuma bisa dibilang ciuman perpisahan. Jinlong, aku nggak rela kamu tinggalkan aku untuk menikahi wanita itu. Cium aku. Kasih aku ciuman perpisahan yang hangat. Aku mau bayar Prancis, air liu lebih banyak. Ditambah gula dan krim kental. Maaf. Perasaanku terlalu dalam, terlalu serius nonton drama. Xiao Feng, aku minta maaf untuk semua yang bikin kamu tidak nyaman. Cincin berlian, rumah, mobil, apa saja yang kamu mau. Tolong, jangan pernah lagi kabur dari pernikahan. Untuk menghukumku. Suami benar-benar tidak tahan dengan siksaan ini. Xiao Feng, aku mencintaimu. Kiang Sen. Masalah terbesar antara kita adalah aku tidak merasakan ketulusanmu. Setiap kata yang kau ucapkan padaku sekarang, aku merasa kau sedang berakting. Aku memberitahumu dengan jelas. Aku tidak mencintaimu. Aku juga tidak akan menikahimu. Ini adalah pertama kalinya Kiang Sen memohon kepada orang lain. Seharusnya tidak ditolak. Aku percaya kau akan segera berubah pikiran. Drama ini cukup menarik. Tapi apa akhirnya? Xiao Feng, kau sudah membuatnya mundur, kan? Apakah ini bisa dianggap sebagai akhir? Bagi orang baik, iya. Bagi orang jahat, semua ini baru saja dimulai. Aku tidak boleh lagi membebanimu. Menemaniku menanggung tekanan sebesar ini. Aku akan mengantarmu naik mobil. Telepon saudari 4 sekawan, silakan hubungi. Terima kasih. Tidak bisa bertemu lagi. Xiao Feng, ayahmu hampir ditangkap dan dipenjara. Ayah. Tak kusangka, kau begitu cepat berubah pikiran. Kau sangat licik. Jika berani, hukum saja aku. Jangan cari masalah dengan ayahku. Maksudmu ayah mertuaku?
Kita bermain golf dengan tenang di sini. Ayah, apakah kau senang? Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti ini? Mengapa kau tidak bertanya pada ayahmu apa yang dilakukannya padaku? Kalau tidak, tanyakan saja pada pengacara Sang. Dokumen kuning di tangannya adalah buktinya. Ayah hanya direktur nama, semua keuangan perusahaan. Kau yang memutuskan sendiri. Hanya nama, tapi dia menerima gaji besar setiap bulan. Lihat betapa baiknya aku padanya. Kau menipu ayah untuk menandatangani kontrak. Tuduhan penipuan sepenuhnya rancanganmu. Benarkah? Ayah, jangan menyerah pada orang seperti ini. Aku akan mencari pengacara terbaik untukmu. Ayo pergi. Penggak Rajan. Segera bawa bukti ke kantor polisi. Beritahu Kapolri. Katakan kita menangkap si orang penipu yang tertangkap desa. Khawatir dia kabur membawa uang ke luar negeri, mohon dia menegakkan keadilan. Kirim beberapa polisi untuk membawanya. Yang Sen. Dasar kau berani memanggil namaku? Lihat saja mulai sekarang, apakah aku punya kemampuan untuk masukkan orang tua itu ke penjara? Mau berperkara? Ayo, perlahan-lahan berperkara, perlahan-lahan di penjara. Dan aku juga akan meminta teman-teman di penjara merawat mertuaku dengan baik. Kuberikan hatiku padamu. Tapi kau member Kenya pada anjing. Aku gak tahu. Akibat mengganggu Kiang Sen. Penggak Rajan. Berikan waktu setengah jam untuk membawa polisi ke sini. Tunggu sebentar. Xiao Feng. Jangan pedulikan aku. Xiao Feng tidak bisa hanya dia melihat kalian menderita. Ayah. Ibu. Tenang saja. Semuanya akan baik-baik saja. Xiao Feng. Kenapa kau berubah pikiran begitu cepat? Sukses besar. Momen yang mengubah sejarah akan segera tiba. Makmur. Aku akhirnya makmur. Kau menang lotre? Lebih hebat dari itu, aku sudah menguasai ilmu menghilang. Ilmu menghilang? Ya. Aku menghabiskan banyak uang di situs yang sangat rahasia. Membeli buku panduan ilmu menghilang ini. Hanya 3 orang beruntung di dunia yang bisa membelinya. Lalu, ikuti panduan dan mulai berlatih. Ubah medan magnet organ dalam setelah 49 hari. Segera latih mantra menghilang ini. Akan langsung menghilang dan menjadi orang tak terlihat. Kau masih belum mengerti? Saudaramu, mulai sekarang. Gunung emas dan perak bisa kuras sesuka hati. Dunia luas, aku bisa berkelana, aku akan menjadi tokoh legendaris yang menjadi sorotan dunia. Buka lebar matamu, saksikan momen bersejarah yang akan datang. Tunggu sebentar, setelah aku menghilang, jangan cari aku. Kamu tidak akan menemukanku. Aku sangat menantikan hari ketika kamu menghilang selamanya. Ada tertulis di buku rahasia ini. Sendiri tidak tahu berubah menjadi orang biasa, orang lain terkejut dengan perubahannya. Maksudnya, aku tidak bisa melihat kehilanganku sendiri.
Hanya kalian orang biasa yang bisa merasakannya. Jinlong, apakah aku menghilang? Ahu. Kamu di mana? Jinlong, aku di sini. Di mana? Aku tepat di sebelahmu, di sini. Ahu, kenapa aku tidak bisa melihatmu? Keajaiban. Keajaiban abad ke-21. Aku tahu. Aku tahu ini adalah keajaiban. Ini berhasil. Aku menghilang. Jinlong tidak bisa melihatku. Apa ini? Berapa jari yang aku punya? Berapa jari yang aku gunakan untuk memukulmu? Bodoh. Di abad ke-21 masih ada orang bodoh sepertimu. Percaya pada tipuan di internet. Benar-benar orang bodoh yang langka. Perutmu gemuk? Cepatlah diet. Aku benar-benar menghilang. Aku benar-benar tidak terlihat. Makin along bikin orang biasa? Jadi kamu tidak bisa melihat kepergianku. Bodoh. Aku akan membuka pintu. Jangan. Pakai celanamu dulu. Pastikan orang biasa yang besar. Tidak bisa melihatku. Ahu yang menghilang berdiri di sini. Maaf, kamu mencari siapa? Nama saya Sang. Saya penasihat hukum Tuan Kiang Sen. Apakah Anda Tuan Jinlong? Ini dari Tuan Kiang Sen. Dia memintaku khusus mengantarkan undangan ini untukmu. Apakah kamu bisa merasakan keberadaanku? Saya pengacara, saya bisa melaporkanmu karena mengganggu ketertiban umum. Dan juga pelecehan seksual. Aku. Aku menerima undangan Kiang Sen. Baik, terima kasih. Mobil sudah menunggu di luar. Kiang Sen mengundangmu kemana? Saya, dengan ini, menetapkan malam ini bersama Nona Gu Xiaofeng untuk mengadakan pesta pribadi malam pertama. Semoga tamu terhormat dapat hadir berbagi kebahagiaan dan keromantisan kami. Selanjutnya, Gu Xiaofeng sudah mau malam pertama dengan Kiang Sen itu. Wanita ini benar-benar plan-plan. Gu Xiaofeng pasti tidak melakukannya atas kehendak sendiri. Itu lebih parah. Kiang Sen sengaja mengundangmu untuk menyaksikan acaranya. Jelas-jelas ini jebakan. Tidak boleh. Kamu jangan sampai terjebak acaranya. Kamu akan diterkam sampai habis tak bersisa. Yang akan habis tak bersisa adalah Gu Xiaofeng. Sekarang dia pasti sendirian, hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Baik-baik saja merasa diri penting. Pantasan Kiang Sen salah paham padamu. Mengira kau adalah pria hidung belang yang menculik pengantinnya. Jangan ikut campur. Kali ini jangan ikut aku. Aku malas ikut mati sia-sia bersamamu. Cuma mau melambaikan tangan dan bilang selamat tinggal. Ada pesan terakhir enggak? Masa ia enggak ikut? Kiang Sen, kenapa kau mengundang Jinlong? Apa maumu? Bukankah dia sahabat karibmu? Datang untuk berbagi kebahagiaanmu. Itu wajar saja. Aku sudah menuruti semua permintaanmu. Bisa tidak aku mohon? Jangan sakiti orang-orang tak bersalah ini lagi. Dia tak bersalah? Xiaofeng, apakah kau tidak apa-apa? Tuan Jinlong. Silai can duduk. Kursi ini yang paling dekat dengan kami. Bisa melihat dengan jelas.
Betapa bahagianya pengantin baru ini. Hadirin sekalian, tunggu sebentar. Pertunjukan dari pengantin baru akan segera dimulai. Rasanya menyenangkan mendapatkan kembali sesuatu yang hilang. Kemarin di resepsi pernikahan, kalian juga menyaksikan pertunjukan dari pengantin ini. Pertunjukan menghilangnya yang spektakuler membuat hatiku, Kiang Sen, hancur berkeping-keping. Kiang Sen, aku cinta kamu. Kalian terlambat mengatakannya. Pengantin kita yang manis. Setelah mengembara selama 24 jam, tiba-tiba dapat inspirasi. Seketika menyadari, hanya aku Kiang Sen yang terbaik. Makan gratis jadi bego. Jangan merenggut kayak orang patah hati. Nggak ada yang kasihan sama lu. Lu mau apa? Lu naga terang, aku pelayan ahu gelap. Kita kawan seperjuangan siap tempur. Bikin heboh yuk? Dia bakal balik. Dengan manis ke pelukanku Kiang Sen. Aku suka semangat lu. Takut ada halangan, kita putuskan. Malam ini langsung malam pertama. Buktikan cinta kita. Tanjakan fakta. Du Xiaofeng 100% milikku Changshen. Ayo. Perselang. Lukisan bagus kok nggak ada tanda tangan? Kasih dokumen ini ke Linda. Udah puas acting? Cepat akhiri pesta gila ini. Enggak. Puncaknya belum mulai. Berapa kali harus kuulang? Jinlong cuma membantuku. Nggak pernah sakiti aku. Xiaofeng. Nah itu masalahnya. Ngapain cowok ganteng itu ngebantu lu? Dia pikir dia siapa? Berani-beraninya sentuh istriku Kiang Sen.
Jinlong, makasih udah datang. Kurasa lu bisa pergi sekarang. Aku toast untukmu. Sebelum pergi, aku mau tanya satu hal terakhir. Xiao Feng, lu pengen Jinlong ngedoain lu? Atau nyelamatin lu? Xiao Feng, si ganteng nunggu jawaban lu. Jangan takut. Ini momen penting dalam hidup. Sekarang saatnya akan menentukan masa depanmu. Beranilah. Jinlong. Aku. Aku ingin ucapanmu. Baiklah. Selamat menikah. Semoga bahagia. Tampan, tunggu dulu, jangan buru-buru. Kamu kan teman baik Xiao Feng. Aku akan memberimu tugas yang mulia. Malam ini, jaga keamanan kami di depan pintu kamar pengantin. Semuanya. Aku menunjuk teman tampan Xiao Feng sebagai penjaga kamar pengantin kita. Malam ini, kalian jangan macam-macamnya. Tuan Jinlong, bagaimana? Aku kasih kesempatan mengintip atau mendengarkan semua aksi seru. Tahan nggak? Tugas kayak gini, mending suruh anjing aja. Apa katamu? Maksudku, suruh anjing jaga kamar pengantinmu. Kamu kacau. Kamu menghina teman baikku. Jimmy. Jimmy sengaja kudatangkan untuk jaga keamanan kamar pengantin. Kamu malah bilang dia anjing, keterlaluan banget. Tuan Jimmy, aku tidak mengkritikmu, jangan tersinggung. Aku cuma menyarankan bosmu Qiang Shen. Sepertinya, Tuan Jimmy ingin menantangmu berduel. Untuk menentak Catalan. Aku ingatkan dengan baik. Jimmy adalah juara dunia tinju bebas. Semuanya. Ini hiburan ala bangsawan Romawi. Mari kita dukung kedua petarung ini. Juara dunia nggak boleh berantem kayak anjing. Kalau gitu, kita sepakat dulu. Yang menang jadi anjing. Gak usah banyak bacot. Qiang Shen, tolong jangan berantem. Boleh berhenti. Yang kalah harus berlutut minta ampun. Jangan. Jinlong. Jangan berkelahi lagi. Jangan. Aku punya saudara 4 sekawan. Dia orang yang paling tahan dipukul di dunia. Sayangnya, dia hanya mengajariku setengah dari ilmu bela diri. Tidak bisa membunuhku. Kamu yang capek sendiri. Xiao Feng, jangan khawatir. Aku masih punya setengah jurus rahasia lagi.
aku pelari maraton. Satu tendangan kekuatannya 96 kg. Kiang Sen. Kamu bahkan tidak punya anjing penjaga kamar pengantin. Jinlong. Maaf. Masih ingat kata-kata itu? Asal berani. Pasti ada pertolongan Tuhan. Dan keberanianku berasal dari aku sungguh berharap kamu mendapatkan kebahagiaan sejati. Tak disangka, keberanianku salah tempat. Mengacaukan suasana malam pengantinmu. Yang harus minta maaf adalah aku. Jinlong. Terima kasih. Semoga kamu lupa. Kamu pernah menyelamatkanku sebagai pengantin. Xiao Feng, Tidak apa-apa. Aku terlalu banyak minum. Ayah, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan merawat diri dengan baik. Yang terpenting adalah ayah dan ibu sehat dan selamat. Dialog ini agak berbeda dengan yang kubayangkan. Paman bilang kamu takut dia menderita di penjara. Makanya kamu mau masuk kamar pengantin dengan Kiang Sen. Tapi malah terlihat senang, siap jadi nyonya muda kaya. Keduanya sangat berbeda. Satu anak yang berbakti. Satu lagi wanita matre. Tuan Harimau Kutu, apa bedanya? Wanita matre mempermainkan pria, Ahu mengikutinya. Anak berbakti menyayangi orang tua dan tidak melupakan jasa, Tuhan akan memberkatinya. Aku sedang tidak mood untuk berdebat denganmu. Jinlong baru saja pergi. Cepat kejar dia. Aku tahu dia dipukuli dengan sangat parah. Apakah itu layak hanya untuk seorang wanita yang cinta uang? Sepertinya aku tidak disukai di sini. Cuacanya sangat panas. Tunggu sebentar. Dari mana kamu dapat tas itu? Ini. Aku tidak sengaja masuk ke sebuah ruang belajar dan ada anak bodoh yang secara otomatis memberiku kode brankas. Kamu tidak tahu berapa banyak uang dan perhiasan di dalamnya. Tapi aku, Ahu, siapa aku ini? Lebih baik jadi pahlawan yang mati, kelaparan daripada pencuri yang mati kekenyangan. Jadi aku menutup brankas itu tanpa mengambil apapun. Sedangkan tas ini, Tuhan yang menyuruhku mengambilnya. Tuhan menyuruhmu mengambilnya? Suara serius terdengar di telingaku. Bawa itu. Selamatkan putri berbakti, Xiao Feng.
Aku sudah memeriksa semuanya, semua kontrak yang aku tanda tangani. Dan dokumen palsu ada di dalamnya. Astaga, dengan kontrak ini tidak hanya menyelamatkan ayahku, tapi juga menyelamatkan hidupku. Aku tahu. Ahu, kamu adalah penyelamatku. Kamu adalah dewaku. Kamu benar-benar luar biasa. Aku sangat mengagumimu. Kalian berdua jaga di pintu. Tidak peduli seberapa keras suara di dalam. Jangan masuk. Mengerti? Cepat-cepat mau keranjang ya? Aku tidak buru-buru. Aku mau minum anggur dulu. Dan mengatakan beberapa kata romantis. Bagaimana cara memulainya? Mulai dengan yang paling manis dulu.